Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Semoga semuanya sehat, masih fit dan masih semangat untuk belajar daring. Jangan lupa selalu memakai masker, hindari kerumunan, selalu jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang sistem hidrolik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat mengerti komponen utama dari sistem hidrolik, dapat menguji, dapat melakukan perawatan pada sistem hidrolik sepeda motor. Pengertian hidrolik. Pengertian hidrolik dari bahasa Greek itu bahasa Yunani, berarti hidro berarti air dan aulos berarti pipa. Jadi sistem hidrolik adalah suatu alat yang bekerjanya berdasarkan air dalam pipa. Kalau masih ingat hukum Pascal, nah ini adalah prinsip hidrolik, ada hukum Pascal, yaitu benda cair yang ada di ruangan tertutup apabila diberi tekanan maka akan dilanjutkan ke segala arah dengan sama besar. SMP ada ini dia. Contohnya kayak gini. Nah, gambarnya kayak gini. Ada pengungkit, ini ada pipa, ada silindernya, ada minyak. Ditekan maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Untuk alur kerjanya mungkin kayak gini, dari sumber energi mekanik akan dirubah menjadi mekanik itu melalui fluida. Ini adalah fluida penting, pengubah fluida. Komponennya ada berapa? Ada pompa hidrolik, ada saringan, ada katup, ada selang hidrolik, ada katup pengarah dan pipa dan selang hidrolik. Nanti misalkan materi saya menyampaikan terlalu cepat, nanti silakan buka materi ajar. Sudah saya buatkan materi ajar, sudah saya share di JB kelas, silakan buka JB kelas. Macam-macam materi hidrolik ada 3. Yang pertama ada oli, kemudian yang kedua ada cairan hidrolik tahan api, contohnya adalah air glisol. Yang kedua contohnya adalah emulsi oli air. Untuk yang ketiga adalah cairan sintetis. Sintetisnya adalah cairan secara kimia, cairan sintetis secara kimia. Contohnya banyak sekali, silakan bisa baca sendiri di materi ajar saya, pakai bahasa ilmiah semua. Sekarang jenis cairan hidrolik yang digunakan di otomotif ini ada beberapa. Misalnya di dongkrak itu memakai SAE 10 sampai SAE 20. Di rem hidrolik ada minyak rem brake fluid dengan beberapa merek. Mungkin yang sudah sering bongkar cakram sudah paham merek-merek dari cairan minyak rem. Gangguan pada sistem hidrolik ada beberapa, misalnya selang pipa pecah. Sudah biasa karena usia, ya bukan usia, jadi namanya selang itu kan lama-lama akan getas dan akhirnya pecah. Kemudian ada oli sil bocor, ini juga sering, ini karena sering dilewati keluar masuknya oli, ini harus diperiksa secara berkala, karena kalau ini bocor maka sistem hidrolik tidak akan bekerja secara optimal. Udara palsu ini harus dihilangkan. Kalau kita udara palsu itu misalnya masuk angin, itu kita kerokan itu mengeluarkan udara palsu. Setelah kerokan biasanya fit. Nah, di sepeda motor itu ada sistem rem. Sistem itu kalau ada udara masuk maka rem akan gembosi. Caranya gimana? Ya kita keluarkan dana itu, tapi ya dikeroi, bukan dikeroi, tapi namanya di bleeding, dikeluarkan udaranya dengan cara di bleeding, dikocok tekan dan seterusnya. Itu sudah paham? Mungkin sudah ada yang bisa. Kalau ada besok saya ajari kalau praktek. Dan aplikasi sistem hidrolik pada sepeda motor, yang pertama big lip. Sudah tahu big lip? Nah, ini namanya big lip. Sekolah kita banyak, silahkan untuk melihat di bengkel baru ada 6 big lip. Kemudian yang kedua ada shock absorber, suspensi. Sudah apa? Mungkin ini suspensi depan, ini suspensi belakang. Kalau konstruksinya seperti ini, mungkin kalian sudah pernah bongkar-bongkar. Nah, ini silakan besok yang belum bongkar bisa bongkar di sekolah. Kemudian selanjutnya sistem rem. Nah, ini sistem rem yang tadi, rem hidrolik khususnya rem cakram, ada sistem rem.
Nah, mungkin itu beberapa setim hidrolik pada sepeda motor. Mungkin sedikit materi dari saya, sedikit tatap muka dari saya untuk mengobati rasa rindu adik-adik semua. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa tatap muka. Karena terlalu cepatnya ya saya sampaikan, mudah-mudahan bisa nyantel. Kalau nggak nyantel, silakan buka materi saya di JB kelas, sudah saya buatkan materi ajarnya. Jika kesulitan masuk di JB kelas, bisa Jabrik. Silakan nanti materi ini di like dan di komen dan di subscribe, nanti sebagai absen di situ. Kalau nggak bisa masuk, biasa Jabri saja lewat WA. Mungkin itu sedikit materi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan putus asa, dan tetap belajar.